وأشهد أن محمدا عبده ورسuluhu amma ba'du. Alhamdulillah kita terhubung lagi bersama Ustadz kita, Ustadz Said Yai Aliansa. Baik, tidak ada suara nih. Saya mulai aja ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, pendengar Radio Roja Darussalam dimanapun Anda berada. Begitu pula rekan-rekan sahabat-sahabat di Rumah Quran di Malang. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa duduk di majelis ilmu, mendengarkan kajian meski jarak kita terpisah sangat jauh. Dan alhamdulillah dengan adanya media seperti ini saya tidak perlu ke Palembang. Begitu pula saya tidak perlu ke Malang untuk mengisi kajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada kita, kepada ilmu kita, dan juga memberikan hidayah dan petunjuknya untuk kita bisa selalu mengerjakan amalan-amalan saleh. Baik, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, pada hari ini kita lanjutkan kajian kita membahas 100 hadis pilihan pedoman hidup sehari-hari dan penjelasannya. 100 hadis pedoman hidup sehari-hari dan penjelasannya. Baik. Dan kita memasuki hadis ke-39. Hadis ke-39. Kemudian insyaallah kita akan bahas hadis ke-40. Tapi sebelum kita masuk ke membahas hadis ke-40 terlebih dahulu, yaitu tentang keutamaan berziarah kubur. Baik. Jadi hadis ke-39 yaitu keutamaan mengajak kepada kebaikan, keutamaan mengajak kepada kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Barang siapa menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Di dalam hadis 40, zurul kubura fa innaha tudzakirukumul akhirah. Kunjungilah oleh kalian kuburan-kuburan. Fa innaha, sungguhnya dia, tudzakirukumul akhirah, akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Baik, hadis ke-40 kita bahas terlebih dahulu. Hadis ini diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zurul qubura, berziarah kuburlah kalian atau kunjungilah kuburan-kuburan. Fa innaha tudzakirukumul akhirah, sesungguhnya hal tersebut mengingatkan kalian kepada akhirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, yaitu di dalam sunannya. Jika tidak disebutkan rawahu Ibnu Majah, tidak disebutkan nama kitabnya, maka berarti ini maksudnya di dalam hadis.
Kita lanjutkan. Kaum laki-laki ayyuhal ikhwan disunnahkan untuk sering berziarah ke tempat pemakaman. Karena hal tersebut dapat mengingatkan kepada akhirat dan juga kematian. Adapun wanita maka tidak disunnahkan. Maka tidak disunnahkan. Jadi ini hadis ini adalah perintah untuk kaum lelaki. Untuk kaum laki-laki. Adapun wanita, hukumnya pendapat yang kuat boleh kadang-kadang. Ya, tidak boleh sering. Karena terdapat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la'anallahu zawaratil kubur. Zawarat al-kubur. Yaitu Allah melaknat para wanita yang suka berziarah kubur. Ya, Allah melaknat para wanita yang suka berziarah kubur. Ini menunjukkan larangan bagi wanita yang suka berziarah kubur. Adapun perbuatan seorang wanita menziarahi kuburan kadang-kadang atau tidak menjadi kebiasaannya, maka hal tersebut boleh. Seperti seorang wanita yang meninggal kerabatnya, kemudian datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga muncul hadis innamas sabru fi sadamatil ula. Sesungguhnya sabar itu adalah pada benturan yang pertama. Begitu pula Aisyah radhiyallahu taala anha diriwayatkan berziarah kubur. Baik, oleh karena itu para ulama berkesimpulan bahwa wanita itu dimakruhkan untuk berziarah kubur. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Adapun laki-laki maka sunnah hukumnya berziarah kubur. Kemudian yang kedua, setiap orang pasti akan merasakan kematian. Setiap orang pasti akan merasakan kematian. Oleh karena itu, percuma saja jika kita menginginkan hidup selama-lamanya, itu percuma. Tidak akan mungkin. Bahkan orang-orang kaya sengaja memiliki dokter-dokter pribadi yang jumlahnya sangat banyak yang dia ingin misalkan hidup 150 tahun. Itu tidak akan bisa. Ya. Sedangkan umurnya umat Nabi Muhammad SAW antara 60 sampai 70 sebagaimana diriwayatkan dari Nabi SAW. Amaru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku ini antara 60 sampai 70, sedikit yang lebih dari itu. Oleh karena itu kita banyak minta Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keteguhan. Yang namanya kematian pasti datang dan dia tidak diundang memberikan kabar. Ya, tidak diundang dan tidak memberikan kabar. Kalau mau datang, dia datang tanpa kita ketahui kapan dia datang. Kalau orang yang menyadari akan hal ini, dia bisa datang tiba-tiba, maka seorang akan merasakan bahwa dia sedang
Nah, Ustaz. Suara saya jelas? Suara saya jelas? Nah, Ustaz, jelas. Taib, ya saya pakai HP aja. Taib, kita lanjutkan kajian kita. Tadi kita sudah bahas masalah adab di dalam berziarah kubur, atau ya kita disunahkan untuk mengingat kematian. Kita disunahkan mengingat kematian. Poin yang ketiga, ya, poin yang ketiga kita diperintahkan untuk melakukan hal-hal yang dapat mengingatkan kita kepada akhirat. Kemudian yang keempat, cara berziarah kubur adalah sebagai berikut. Yang pertama, halaman selanjutnya, halaman 59 dari buku 100 hadis pilihan pedoman hidup sehari-hari. Silahkan saudara pendengar Radio Roja Darussalam bisa mendownloadnya di Telegram. Pustaka Miftahul Khair, di situ ada buku 100 hadis pedoman hidup sehari-hari. Yang pertama adalah ucapkan salam kepada ahli kubur. Ya, ucapkan salam kepada ahli kubur dengan mengucapkan doa Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah lalahiqun. As'alullahu lana wa lakumul afiyah. Assalamualaikum ahlad diyar. Sebagian riwayat mengatakan Assalamualaikum ya ahlad diyar. Tidak menjadi masalah. Minal mu'minina wal muslimin, dari kalangan Assalamualaikum wahai penghuni negeri-negeri atau rumah-rumah. Maksudnya kuburan-kuburan. Dari kalangan orang yang beriman, laki-laki, dan orang-orang yang Islam, laki-laki, kaum muslimin. Wa inna insyaallah lalahiqun. Dan kami insyaallah benar-benar akan menjumpai kalian. As'alullahu lana wa lakumul afiyah. Saya meminta kepada Allah untuk kami dan kalian al-afiyah, yaitu keselamatan. Kemudian adab selanjutnya ketika kita berziarah kubur, ini yang banyak dilalaikan, yaitu lepaskan sepatu atau sandal ketika memasuki wilayah. Wasallam dan juga para sahabatnya. Dia merenungkan akan kematian. Dia merenungkan akan kematian. Kemudian adab selanjutnya adalah tidak diperbolehkan mengkhususkan kuburan orang-orang saleh untuk sering diziarahi. Nabi SAW pun sendiri mengatakan, La taja'alu qabri 'idan. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai 'idan, tempat yang senantiasa dikunjungi berulang kali. Jika itu adalah Nabi SAW dilarang mengunjunginya berkali-kali, maka lebih utama untuk kita tinggalkan adalah orang-orang saleh. Ya kalau mau berziarah maka tidak tertentu. Mohon maaf, nih terputus lagi. Kemudian selanjutnya, ayyuhal ikhwan, tidak boleh meminta-minta ke kuburan atau menjadikan penghuni kubur sebagai perantara dalam berdoa atau wasilah. Wasilah itu perantara. Kita tidak boleh meminta-minta kepada kuburan. Jelas ini adalah perbuatan syirik.
Begitu pula menjadikan wasilah, menjadikannya sebagai wasilah atau perantara di dalam berdoa. Wahai penghuni kubur, sampaikanlah, wahai Syekh Fulan, wahai Habib Fulan, sampaikanlah doa kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga termasuk perbuatan syirik. Adapun seorang berdoa di samping kuburan, dia menganggap bahwa berdoa di samping kuburan itu lebih utama daripada berdoa di tempat yang lainnya, maka kita katakan ini tidak terjatuh ke dalam perbuatan syirik, tetapi jatuh ke dalam kebid'ahan. Jatuh ke dalam kebid'ahan. Kenapa? Karena dia langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi caranya salah. Caranya diada-adakan. Kemudian selanjutnya yang keenam, tidak perlu membawa bunga dan air untuk ditaburkan di atas kubur. Ketika kita ziarah kubur, tidak perlu ini kita lakukan, membawa bunga, membawa air, ya tidak perlu kita lakukan. Dan itu tidak ada di dalam syariat Nabi kita. Dulu Nabi SAW pernah memasang pelepah kurma untuk meringankan azab orang yang ada di kuburan. Nabi SAW membelah batang kurma yang basah, kemudian dibelah menjadi dua dan ditancapkan di kuburan. Kemudian apa? Nabi SAW berharap pada Allah, la'allallaha an yukhaffifa. Mudah-mudahan Allah meringankan ya adzabahuma, azab keduanya malam yaibasa, ya selama dia ini belum kering. Ini doanya Nabi SAW minta diringankan azab penghuni kubur tersebut. Baik. Adapun setelah itu maka para sahabat Nabi SAW tidak ada yang melakukan itu. Abu Bakar, Umar, dan seluruh sahabat tidak kita dapatkan bahwa mereka melakukan yaitu memotong batang kurma, dahan kurma, kemudian ditancapkan seperti Nabi SAW. Kita tidak mendapatkan riwayatnya, sehingga ini kita katakan adalah kekhususan dari Nabi SAW. Adapun menaburkan dengan bunga-bunga, ya maka itu ya tidak ada dalilnya sama sekali dari hadis Nabi SAW. Kemudian yang selanjutnya, tidak perlu mengkhususkan doa untuk sang mayat di kuburan, karena doa bisa saja dilakukan di tempat lain. Jadi maksudnya apa? Kalau kita mau berdoa, wah saya mau mendoakan dia tapi depan kuburannya, tidak perlu. Kalau mau mendoakan kebaikan untuk sang mayit, maka bisa kita lakukan di rumah, di masjid, ya di waktu sholat. Tidak harus ke kuburan. Tidak harus ke kuburan. Apalagi orang-orang yang mengkhususkan doa hanya ketika momen-momen tertentu. Ya, seperti mengkhususkan berziarah kubur di bulan Sya'ban, yaitu sebelum Ramadan. Begitu pula ketika Idul Fitri, maka seperti ini tidak disyariatkan. Allah alam bishawab. Kemudian kita lanjutkan ayyuhal ikhwan hadis yang sebelumnya, itu hadis ke-30 berapa? 39. An Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Rawahu Muslim. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilih, maka dia seperti ya mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Baik. Kita lihat ke dalam syarah hadis ini, penjelasan dari hadis ini di dalam buku 100 hadis pilihan pedoman hidup sehari-hari dan penjelasannya. Yang pertama, orang yang menunjukkan seorang kepada kebaikan dengan cara apapun, baik melalui pengajaran, ya, guru misalkan, atau majelis ta'lim, ustadz atau da'i, kemudian di media massa, yaitu dengan tulisan-tulisan, foto, poster dakwah, atau
video-video, klip-klip. Begitu pula sarana-sarana komunikasi dan informasi seperti sekarang ada HP, telepon, dan yang lainnya. Contohnya, ya, seorang mengajak orang lain untuk sholat berjamaah. Ayo kita sholat berjamaah. Kemudian seorang tersebut menjadi perantara orang lain untuk menyalurkan bantuan. Begitu pula ini seperti ini. Orang yang pertama adalah orang yang diajak sholat berjamaah. Ayo kita sholat berjamaah. Dan dia ikut. Dan selama dia, karena ajakan tersebut, dia sholat berjamaah, maka orang yang mengikuti ajakannya tersebut mendapatkan pahala insya Allah, dan pahalanya juga mengalir kepada dirinya. Pahalanya juga mengalir kepada dirinya yang mengajak. Kalau misalkan dia mengajak 100 orang, berarti 100 orang yang sholat tersebut, pahalanya mengalir juga kepada dirinya. Subhanallah. Ini keutamaan menunjukkan, mengajak orang kepada kebaikan. Bukan hanya mengajak, menunjukkan suatu kebaikan. Ya, seperti misalkan ada orang-orang yang di pedusunan, ya, diajak, ayo dek, kamu mondok ke pondok pesantren. Akhirnya dia mondok dan dibiayai misalkan. Ya, ditunjukkan kepada suatu kebaikan, maka dia pun ketika anak tersebut belajar, anak tersebut misalkan menjadi dai atau menjadi ulama, maka pahalanya terus mengalir kepada dirinya. Begitu pula misalkan dia menjadi perantara orang lain untuk menyalurkan dana bantuannya. Ya, seperti misalkan, ayo ini ada masjid, mari kita bangun, ini ada kutab rumah Quran di Malang, mari kita sumbangan, kita wakaf untuk membangunnya bersama. Insya Allah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Taib. Maka yang seperti ini ayolah ikhwan akan memudahkan kita insya Allah untuk memudahkan kita untuk mendapatkan pahala. Kalau misalkan kita tidak mampu bersedekah sebanyak 1 miliar, kita kumpulkan orang untuk bersedekah sebanyak 1 miliar yang mau bersedekah. Terkumpul dana itu dengan perantara kita. Sedangkan kita hanya mungkin 100.000, 200.000 saja. Maka kita katakan apa? Ya, ini akan mendapatkan pahala. Seperti kita bersedekah atau berwakaf 1 miliar tersebut. Begitu pula orang yang memberikan selebaran dakwah misalkan kepada orang lain, sehingga orang lain mendapatkan petunjuk. Ya, masalah selebaran dakwah atau buletin Jumat seperti itu ya. Terkadang kita menganggap ini adalah sesuatu yang remeh. Ya, pernah teman-teman dulu di salah satu kota membuat buletin dakwah dengan tulisan-tulisan yang diambil dari internet, ada sebagian ustadz juga menulisnya. Dikirim ke masjid-masjid, ya, dikirim ke masjid-masjid. Kemudian ada bapak yang datang ke markas tersebut mengatakan, ini saya tahu dakwah ini pertama kali dari buletin, katanya. Pertama kali penasaran, kemudian di mana sih lokasi markas ini atau masjid ini yang menerbitkan buletin. Akhirnya bertemu dengan ya panitianya, pencetaknya, dan alhamdulillah akhirnya ikut kajian dan bisa istiqomah. Baik, kemudian orang yang menunjukkan kebaikan akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Nah, ini yang kita akan bahas lebih panjang ayolah ikhwan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita. Baik. Ayolah ikhwan rahimani wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudara sekalian. Sebenarnya tempat untuk mengajak manusia kepada kebaikan itu sangat banyak. Bisa kita mulai dari diri kita sendiri dan juga istri, anak kita, yaitu di rumah kita. Kemudian keluarga kita, kerabat-kerabat kita. Bisa kita lakukan di tempat kita mengajar, ya. Tidak hanya ustadz, tetapi bisa juga guru-guru yang umum.
yang katakanlah dia tidak mengajar ilmu diniyah, tapi bisa mengajarkan dan menyampaikan suatu kebaikan. Menyampaikan suatu kebaikan. Begitu pula yang menjadi dosen, ya. Begitu pula kita bisa menyebarkan kebaikan itu di masjid, di jamaah masjid, tempat-tempat manusia berkumpul, atau tempat yang banyak dilihat oleh manusia, kita pasang di sana gambar-gambar misalkan, atau tulisan-tulisan yang mengingatkan kita. Contohnya misalkan daripada seperti misal ajakan untuk sholat berjamaah, ajakan untuk sholat 5 waktu, ajakan untuk meninggalkan kesyirikan. Kemudian kita juga bisa berdakwah di tempat kerja kita. Kalau misalkan di antara kita ada yang bekerja sebagai pegawai, kita bisa menjadi kunci kebaikan. Atau kita bisa menjadi pengajak orang untuk berbuat baik. Kalau dulu saya pernah bertemu dengan orang yang punya prinsip, ya dia sudah bertobat, tiada hari tanpa mencuri katanya. Tiada hari tanpa mencuri. Maka kalau kita punya prinsip tiada hari kecuali mengajak atau menebarkan kebaikan kepada orang lain. Ya, contohnya dengan adanya poster-poster dakwah. Ya, apalagi sekarang misalkan. Banyak sekali alhamdulillah poster-poster dakwah. Mungkin kalau kita omongkan ke keluarga kita atau ke senior kita, mungkin kita akan berat untuk mengatakannya. Tapi kalau misalkan kita pinjam lembaga tersebut yang membuat poster, ya Ittiba'us Sunnah atau apa gitu kan, atau poster kunci kebaikan TV, atau yang lainnya, itu kita share juga. Ya kita tanpa beban seperti itu. Kita menyebarnya bisa tanpa beban. Daripada kalau kita menulis sendiri apa? Menulis, jangan, tinggalkan musik misalkan. Tinggalkan musik. Siapa kamu katanya. Tapi kalau misalkan disebarkan oleh lembaga atau disebarkan oleh pondok pesantren, maka yang seperti itu kita paling kenapa disebar seperti ini gitu kan, dan tidak mengkritisi isinya karena isinya ditulis oleh orang lain. Baik. Begitu pula ajakan-ajakan untuk berbuka puasa misalkan, atau ajakan untuk sholat malam, ya maka ini semuanya adalah ajakan-ajakan kebaikan. Begitu pula di kota, di desa, di pedusunan, dan ini kita ingatkan juga. Terkadang ada orang-orang yang belajar di perguruan tinggi Islami, kemudian mendapatkan posisi di perkotaan, gitu kan. Dia merasa belum siap untuk kembali ke daerahnya. Maka yang pertama kali kita katakan adalah bangun jaringan, network, yaitu bangun jaringan. Jadi dia membuat suatu jaringan, misalkan sama-sama berasal dari Merauke misalkan, atau sama-sama dari Sabang, atau dari Natuna misalkan, atau daerah yang berdekatan, dia berkumpul menjadi satu. Saya teringat ketika dulu ada ustadz kita yang dari Papua gitu kan, belum ada pondok di sana kecuali hanya sangat sedikit sekali dan begitu sederhana. Baik, akhirnya apa? Berkumpul, sering dikumpulkan teman-teman di Papua ya, senior dan juniornya yang dari Papua berkumpul. Sampai sekarang kita lihat alhamdulillah berkembang beberapa pondok pesantren di Papua. Tapi ini hasil dari kumpul-kumpul. Hasil dari kumpul-kumpul dan perancangan. Tidak harus misalkan setelah lulus kuliah langsung ke sana, mungkin belum siap. Tetapi apa? Bisa dia bangun jaringan terlebih dahulu, sehingga ketika dia merasa sudah kuat bersatu dengan yang lain, ya dia kembali ke dusunnya. Baik. Dan dakwah memang sekarang ini belum berimbang, terutama di daerah-daerah timur masih harus banyak sentuhan dakwah kita. Oleh karena itu ini juga menjadi pikiran kita. Dan sekarang ini kemudian ayolah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara sekalian, selain hadis yang kita sampaikan ini, ada hadis yang lain yang berbicara tentang keutamaan man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Rawahu Muslim.
man da'a ila hudan, barang siapa yang menyeru, mengajak kepada kebaikan, kepada petunjuk. Mohon maaf, kepada petunjuk, hudan itu petunjuk. Kana lahu minal ajri, maka dia akan mendapatkan pahala mislu, seperti ujuri, pahala-pahala man tabi'ahu, orang-orang yang mengikutinya. La yankusu dzalika min ujurihim syai'ah, tidak mengurangi sedikit pun dari pahala-pahala mereka. Nah, di sini kita katakan ayyul ikhwan, man da'a, barang siapa yang menyeru. Nabi SAW di sini tidak menyebutkan bagaimana cara berdakwahnya, menggunakan wasilah atau perantara apa, sarana apa, bagaimana caranya. Ya tidak disebutkan. Tetapi bagaimanapun di situ dikatakan bisa, ya, da'a, yaitu mengajak, menyeru, memanggil agar orang menuju petunjuk atau kebaikan, maka di sini caranya pun bermacam-macam. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Dan ini tidak terbatas kepada dai atau ulama atau ustaz saja. Kita harus mengambil peran di sini. Ya, laki-laki mengambil peran, yang perempuan, yang wanita juga mengambil peran di dalam dakwah dan mengajak manusia kepada kebaikan. Ya, kalau misalkan kita tidak bisa ceramah, maka jangan ceramah. Ya, kalau kita tidak bisa ceramah, maka jangan ceramah. Lakukan hal yang lain. Apa yang bisa kita lakukan untuk berdakwah? Mungkin kita bisa menyumbang, mungkin kita bisa menyupiri ustadz, mungkin kita bisa membantu menyediakan peralatan, ya, dai tersebut. Sebagaimana Nabi SAW berdakwah pun tidak sendiri. Nabi memiliki Utsman bin Affan dan juga Abdurrahman bin Auf, sahabat yang terkenal dengan kekayaannya, membantu dengan hartanya. Nabi SAW memiliki Khalid bin Walid yang sangat tegas dengan pedangnya dan tombaknya dan juga panahnya. Nabi SAW memiliki pengaman yang super, yaitu Umar bin Al-Khattab. Bersama Nabi SAW, di sampingnya saja orang sudah ketakutan, gitu kan. Nabi SAW memiliki sahabat-sahabat yang lain yang berbagai macam karakter. Beliau ya membantu Nabi SAW sesuai kemampuan. Dari seluruh sahabat Nabi SAW yang bersama Nabi, yaitu jumlahnya ratusan ribu, yang bertemu dengan Nabi SAW, berapakah sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis beliau? Ya, tidak sampai 10.000. Atau bahkan sangat kurang. Sahabat yang meriwayatkan hadis Nabi SAW. Tidak seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Sa'id bin Abu Sa'id Al-Khudri, Aisyah radhiyallahu taala anha, dan yang lainnya. Ini banyak hadisnya. Akan tapi ada sahabat yang hanya meriwayatkan satu hadis, bahkan banyak yang tidak meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW dan mencukupkan dengan yang lain, tidak terkenal. Tetapi bagaimana Islam bisa berkembang sampai ke seluruh penjuru dunia? Yaitu apa? Berdakwah dengan diam, berdakwah dengan kerja, berdakwah dengan apa yang mereka miliki. Nah, ini kerjasama dibutuhkan di dalam berdakwah. Kemudian ayyuhal ikhwan, hadis yang berikutnya, kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kalaulah Allah memberikan hidayah karena sebab kamu kepada seorang laki-laki, itu khairun laka, itu lebih baik bagimu min humrin na'am, daripada onta merah, yaitu onta yang langka dan sangat mahal di zaman Nabi SAW. Barang langka, ya, kalau barang-barang itu langka maka menjadi apa? Menjadi mahal, sama. Ya, begitu pula kelangkaan onta di zaman tersebut menjadikan onta merah itu menjadi sedikitnya penawaran, banyak permintaan. Jadi harga menjadi sangat tinggi. Kita katakan ayyuhal ikhwan, kalau misalkan ada orang mendapatkan hidayah karena sebab kita,
dengan cara apapun yang kita gunakan selama tidak diharamkan cara tersebut, maka kita gunakan. Dengan adanya media, dengan mungkin kita ajak jalan-jalan, mungkin dengan ada yang mengenal sunnah itu dengan bermain, awalnya bermain apa? Bola. Bermain futsal. Begitu pula ada yang mengenal sunnah, mengenal dakwah sunnah dengan motor-motoran terlebih dahulu. Ada yang melalui sepeda, ada yang melalui pengusaha muslim, ya, komunitas pengusaha yang berkomitmen untuk menjauhi riba, ya. Rata-rata kan yang paling ditakutkan riba gitu ya. Cuma sebenarnya bukan hanya riba gitu. Banyak hal yang di dalam jual beli yang harus diketahui oleh para pedagang. Taib. Mendapatkan dakwah dari komunitas-komunitas atau dari kesukaan-kesukaan, hobi-hobi seperti itu. Dan kita katakan ayyul ikhwan, ya sangat penting dakwah ini menyebar ke seluruh aspek kehidupan, ke seluruh komunitas-komunitas selama itu tidak melanggar syariat, selama tidak melanggar syariat, ya. Taib. Kemudian ayyul ikhwan, adapun kita maka sesuaikan dengan kemampuan kita. Saya beri contoh, ada teman yang posting di internet, di Facebooknya. Saya bisa desain, tapi saya tidak bisa editing video. Tidak bisa mengedit video. Teman saya bisa editing video, tapi tidak bisa desain katanya. Ya, teman saya bisa seperti ini, tapi tidak bisa mengoperasikan kamera, mengatur ini, cuma bisa editing video. Maka bagaimana caranya? Gabungkan semuanya, gitu kan? Digabungkan semuanya sehingga menjadi satu kesatuan yang indah, insya Allah. Karena memang ya kalau kita menginginkan kesempurnaan di seluruh bidang, maka tidak akan bisa. Pasti kita ada kelemahan. Pasti kita ada kelemahan. Begitu pula para asatidzah. Al-muyul atau kecondongan beliau-beliau itu berbeda-beda. Ya, seperti misalkan ada para ustadz yang spesialnya adalah fikih muamalah. Ketika beliau berbicara tentang fikih ibadah, khilaf di antara ulama atau fikih yang lain, kok agak kurang seperti itu. Saya dengar agak kurang penjelasannya dan agak masalah sebenarnya. Ternyata itu adalah kekurangan beliau. Kekurangan beliau dalam ilmu tersebut. Begitu pula ada ustadz yang Masya Allah kalau berbicara masalah sejarah, tahu seluk-beluk sejarah tersebut. Seluk-beluk, tanggalnya hafal, nama orangnya juga hafal, kapan dia meninggal, ya, berapa jumlah orang yang ada di sana, kemudian kepalsuan-kepalsuan dalam sejarah, kedustaan-kedustaan dalam sejarah, dia paham. Sedangkan dia dalam ilmu misalkan fikih atau hadis, dia sangat kurang. Taib. Ada yang seperti ini. Nah, maka kita katakan, yang seperti itu jangan diadu. Terkadang ada murid-murid, wah ustadz saya, wah sukanya, ustadz kamu itu sukanya bahas masalah fikih keluarga. Ya. Mana tauhidnya, mana tauhidnya. Padahal di sana juga diajarkan tentang tauhid. Begitu pula ketika bicara masalah pengusaha muslim. Bicara bisnis terus, bicara ini terus. Kapan bicara tauhidnya? Padahal di sana diajarkan juga tentang tauhid. Karena ayol ikhwan, para dai ahli sunnah wal jamaah, meskipun apa yang mereka ajarkan dengan spesialis mereka masing-masing atau beliau-beliau masing-masing, pasti ujung-ujungnya adalah yang pertama mendakwahkan tauhid, yang kedua melarang manusia dari kesyirikan, dan yang ketiga agar kembali kepada syariat Nabi Muhammad SAW yang murni, tanpa campuran, tanpa tambahan, dan tanpa pengurangan. Itu inti di dalam dakwahnya. Walaupun misalkan berbungkus, misalkan sejarah, berbungkus fikih, berbungkus hadis, atau berbungkus yang lain, maka tujuannya sama seperti tujuan para nabi, yaitu mendakwahkan tauhid dan memerangi yang namanya kesyirikan. Oleh karena itu,
Jangan jadi orang yang diam. Sudah pernah kita bahas hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Maka kita pikirkan bagaimana cara menjadi manusia yang lebih bermanfaat untuk orang lain. Saya beri contoh, ada orang yang sengaja membuka perusahaan, lembaga pendidikan, lembaga kursus, atau lembaga-lembaga yang lain. Tujuannya apa? Tujuannya adalah atau perusahaan ya. Tujuannya apa? Agar banyak rezeki yang bisa disalurkan melalui dirinya. Sehingga dia bermanfaat dengan mengadakan perusahaan tersebut atau lembaga tersebut atau klinik misalkan, sehingga orang bisa bekerja. Sehingga memberikan manfaat kepada orang lain. Oleh karena itu saya katakan, ayo ikhwan, begitu pula kepada para pendidik di kutab rumah Quran. Yang pertama, ketika kita mengajarkan kepada para peserta didik kita, ya, tidak boleh kita memaksakan kamu harus jadi ustadz, atau kamu harus jadi ini, kamu harus jadi itu. Tidak. Karena namanya kesalehan itu berbeda-beda. Dan Allah Subhanahu wa taala juga takdirkan manusia itu menjadi orang yang berbeda-beda, saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana anak tersebut menjadi anak yang saleh, yang bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oleh karena itu ajarkanlah kebaikan dan berikanlah manfaat seluas-luasnya kepada anak-anak didik kita. Allah alam bisawab. Jadi masalah cara menyebarkan kebaikan, cara mengajak kebaikan itu bisa menggunakan berbagai macam cara. Allah alam bisawab. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, bisa di chatting. Insyaallah kita bisa lihat chatnya. Baik. Di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan di tim admin media. Taib, yang pertama, wah ini panjang soal ini. Yang pendek dulu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau akikoh kambingnya paling kecil umur berapa bulan? Kalau akikoh itu berapa bulan? Nah, kalau kambing ukurannya kalau mau diakikohkan itu 1 tahun minimal usianya. 1 tahun. Adapun domba maka minimal 6 bulan. Karena domba itu 6 bulan pun sudah lumayan besar ya, sudah layak untuk disembelih. Adapun kambing maka 1 tahun. Kemudian di sini ada pertanyaan tentang pengalihan dana wakaf. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Anda mau tanya, jika ada pengalihan dana infak jamaah yang semula untuk pembangunan masjid menjadi untuk operasional sekolah di suatu yayasan, boleh enggak ya Ustaz? Soalnya kami selaku lembaga pengumpul dana infak tersebut. Jadi kita katakan yang seperti ini tidak boleh. Jika itu adalah wakaf untuk masjid, maka penggunaan dananya itu khusus untuk masjid tersebut. Ya, jadi dia wakaf dan tidak boleh dialihkan menjadi operasional yayasan atau operasional pondok atau sekolah. Tidak boleh. Karena peruntukannya adalah wakaf. Dan apakah boleh wakaf itu dialihkan? Ya, jawabannya boleh. Pengalihan wakaf itu diperbolehkan asal dialihkan ke tempat yang lebih apa? Yang lebih bermanfaat. Ya, atau misalkan sama. Misalkan tadi dana itu adalah dana untuk masjid. Sedangkan masjid ini sudah cukup semuanya. Untuk kebutuhan wakaf masjid sudah cukup. Maka diberikan kepada masjid yang sedang membangun yang lainnya. Maka ini boleh. Karena sama-sama wakaf ya, sama-sama
wakaf, dan itu lebih bermanfaat daripada dia nganggur uangnya di rekening yayasan. Bagaimana kalau misalkan kita hubungi para donaturnya agar membatalkan wakafnya dan menyumbang menjadi sumbangan untuk operasional yayasan? Nah, kita katakan tidak boleh. Kalau sudah dikatakan itu adalah wakaf, sekali mengatakan itu adalah wakaf untuk kaum muslimin, ya maka itu adalah wakaf. Tidak boleh kita apakan? Tidak boleh kita ubah lagi. Ya tidak boleh. Ya. Dan donatur mengatakan wakaf, maka dia adalah wakaf. Dengan adanya ucapan saja itu sudah menjadi wakaf. Adapun kalau hibah kan kalau belum diserah terimakan maka belum menjadi, seterusnya belum menjadi sesuatu yang dimiliki. Berbeda dengan wakaf. Kalau misalkan ada seorang mengatakan wakaf, saya wakafkan ini saya wakafkan itu saya, maka itu dengan ucapan saja sudah menjadi wakaf. Baik. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Seorang wanita berzina dengan laki-laki, ya belum menikah. Akhirnya mereka menikah, kondisi si wanita sedang hamil dan mereka belum tahu hukum pernikahannya tidak sah. Dan sudah bercerai, lalu wanita itu bertobat karena baru mengetahui hukumnya dan menyesali perbuatan itu dengan bersungguh-sungguh. Lalu menikah lagi dengan suami yang sekarang. Tapi suaminya baru tahu, suami barunya itu tidak tahu kalau anak wanita itu adalah anak di luar nikah. Wanita ini mengkhawatirkan usianya tidak lama dan takut jika anaknya yang masih kecil kelak menikah, ya, diwali atau binkan dengan mantan suaminya yang pernah berzina dengannya. Pertanyaan, jadi apa yang harus dilakukan wanita itu? Apakah berpesan pada orang tuanya sendiri yang masih awam agar jangan diwalikan kepada mantan suaminya atau buat surat wasiat? Iya, jadi pertama, kalau misalkan jelas seperti itu, pernikahan yang terjadi, maka itu tergantung KUA. Memang terjadi perselisihan pendapat di kalangan ulama. Apakah sah menikahkan wanita yang telah dihamili di luar nikah, ya, dengan yang menghamilinya? Taib. Kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i itu sah, tapi dalam mazhab yang lain itu tidak sah. Memang terjadi perselisihan di kalangan ulama. Oleh karena itu hukumnya dikembalikan kepada KUA. Dalam hal ini mereka lah yang memiliki palu, ya, keputusan. Sedangkan para ustadz itu tidak. Ya. Ditanyakan kepada KUA tentang hal tersebut. Nah, adapun perwalian ketika nikah, maka itu kembali kepada wali hakim. Kembali kepada wali hakim. Dan sebaiknya seperti ini. Dia membuat wasiat dan memberitahu orang lain bahwa anaknya itu bukanlah anak yang dihasilkan dari hubungan setelah pernikahan, tapi hubungan sebelum pernikahan. Di orang-orang yang terpercaya saja. Insya Allah seperti itu. Jadi nanti prosesnya di dalam pernikahan, anak tersebut nanti akan mengajukan kepada KUA permohonan, buat surat permohonan untuk dinikahkan oleh wali hakim. Ya, untuk dinikahkan oleh wali hakim. Sehingga nanti wali hakim akan menikahkan, akan menanyakan seluruhnya, sebab-sebabnya dan sebagainya, sampai mereka mendapatkan kepastian bahwa memang ini layak dinikahkan oleh wali hakim. Kemudian wali hakimnya adalah ketib atau orang-orang di KUA tersebut. Kemudian hak asuh anak tersebut diberikan kepada siapa jika wanita tersebut meninggal dunia? Mohon penjelasannya. Baik. Nah, di sini kalau wanita tersebut meninggal dunia, maka pengasuhannya diserahkan kepada saudara atau yang pertama kali dikembalikan kepada bapaknya, bapak, ya, yang meninggal, bapak yang meninggal. Kemudian nanti bisa dibagi kepada diserahkan kepada anak-anaknya atau paman-pamannya atau bibi-bibinya. Baik. Ada yang mengatakan al-um bimanzilati al-khala bimanzilatil ya. Bibi dari jalur wanita itu berkedudukan seperti itu kalau misalnya dalam pengasuhan, Tapi kalau dalam perwalian, maka yang lebih berhak di situ adalah dari keluarga
laki-laki yaitu al-am atau al-ammah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka kita rasa cukup pertemuan kita pada malam hari ini. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih kita ucapkan kepada teman-teman di Kunci Kebaikan TV, admin. Kemudian juga Roja TV, Roja Darussalam, Palembang. Dan juga teman-teman di rekan-rekan di Kutab Rumah Al-Quran Malang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu terus belajar, tiap hari kita tambah ilmu kita, jangan pernah bosan-bosan untuk belajar ya. Karena dengan belajarlah kita bisa mengangkat kebodohan dari dalam diri kita. Allah alam bisawab. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.